Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kemurahan-Mu ya Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan kami kembali akan membahas, merenungkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini kami diberkati, kami semakin bertumbuh di dalam mengasihi dan mengenal Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang luar biasa, para pecinta kebenaran, ya orang-orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, ya anak Tuhan yang hebat. Baiklah, pada hari ini saya Marin Sositorus kembali hadir pada kita lewat channel ini untuk boleh memberikan satu kebenaran firman Tuhan, untuk boleh kita belajar bersama-sama. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah mengikuti dan mendukung video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali melihat channel ini, kiranya kita boleh saling bertumbuh, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Salam kenal dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari terus bertumbuh, mengasihi dan mengenal Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi bagi banyak orang. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan kepada kita adalah fakta mengenai keselamatan. Ya, kita tahu bersama bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita manusia ya. Jadi keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Kita bacakan saja saudaraku langsung dari poin yang pertama yang boleh saya sampaikan adalah bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dalam kitab Efesus, dikatakan Efesus 2 ayat 89 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah hasil daripada karunia semata-mata yang diberikan Allah kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan katakan bahwasanya engkau bisa menerima keselamatan dengan doamu yang panjang, dengan penyembahanmu yang panjang. Jangan katakan bahwasanya engkau bisa diselamatkan hanya dengan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab. No, keselamatan itu diberikan, dianugerahkan kepada kita manusia dengan cuma-cuma. Haleluya. Sampai di sini kita paham, kita mengerti ya. Jadi keselamatan itu kita terima, kita peroleh dari Allah Bapa di sorga lewat pengorbanan Yesus Kristus semata-mata, lewat darahnya dicurahkan, kita ditebus, kita dibebaskan, kita diselamatkan ya. Jadi jangan tidak karena usaha kita. Itu tidak diusahakan. Keselamatan itu tidak diusahakan. Itu pemberian Allah semata-mata. Pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Jadi jangan ada yang memegahkan diri ya, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi keselamatan tidak diberikan dari organisasi, tidak diberikan dari satu perkumpulan atau apapun, tetapi keselamatan datangnya dari sorga, datangnya dari atas, dari Bapa sorgawi lewat Kristus Yesus Tuhan ya. Yang kedua bahwasanya keselamatan diberikan kepada semua orang ya. Saya bacakan dari kitab Roma 10 ayatnya yang ke-9 dan 10 dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwasanya keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Ya, tadi yang pertama keselamatan adalah anugerah semata-mata. Yang kedua, keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Di ayat yang 13 dikatakan bahwasanya sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi berseru kepada nama Tuhan, jangan berseru kepada saya, jangan berseru kepada Bapak pendeta-pendeta, ya hamba, bukan. Para hamba-hamba Tuhan ini hanya alat Tuhan, hanya hamba Tuhan. Mereka tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus. Hanyalah anak Allah yang sudah memberikan nyawanya bagi tebusan bagi tebusan banyak orang ya. Ya, jadi dikatakan bahwasanya keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dalam Roma 10 tadi ayat
10 ayat 11 dan 12 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada namanya. Nah, jadi Tuhan itu keselamatan diberikan kepada semua orang. Tidak peduli kita dari suku apa. Apakah kita orang Yunani, apakah kita orang Yahudi, apakah kita orang Batak, apakah kita orang suku lain, apa saja ya. Jadi dari suku apapun kita ya, keselamatan itu diberikan kepada kita. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, ketika kita panggil nama Yesus ya. Makanya ada satu lagu berkata, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Jadi panggillah nama Yesus ya, panggil nama Yesus ya. Dari suku apapun kita, dari golongan apapun kita, dari organisasi manapun kita, panggil nama Yesus, maka nama itulah yang menyelamatkan kita. Maka nama itulah yang membawa kita kepada kita keselamatan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, jadi jangan minder dari suku apapun kita, dari organisasi manapun kita. Jangan pernah minder, apakah saya diselamatkan? No ya. Keselamatan itu diberikan bagi semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Marilah, kalau selama ini engkau masih ragu akan keselamatan yang diberikan Tuhan, masih bingung, masih bimbang, hari ini lewat firman Tuhan, lewat kebenaran ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, panggillah nama Yesus, terimalah Yesus di hatimu, percayalah bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan berkata. Nah, selanjutnya dikatakan bahwasanya keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, jadi yang pertama tadi keselamatan itu anugerah, yang kedua keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Yang ketiga, keselamatan harus dikerjakan. Saya baca dari kitab Filipi 2. Ya, dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus ya menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, ya mereka tuh Rasul Paulus berkata bahwasanya engkau harus mengerjakan keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma, keselamatan yang diberikan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Engkau terima dengan cuma-cuma, maka kerjakanlah keselamatan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita boleh mengerjakan keselamatan? Oh, hari ini kita boleh belajar yang pertama. Ketika kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan yang pertama. Oh, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Haleluya, menjadi saksi Tuhan. Ya, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan, tidak harus menjadi seorang yang melayani di mimbar, tetapi menjadi hamba Tuhan adalah menjadi saksi Tuhan. Lewat hidup saudara, lewat hidup kita, oh jiwa-jiwa, orang-orang boleh diberkati. Lewat perkataan kita yang memberkati. Oh, lewat perilaku kita yang rendah hati. Sikap hati kita yang rendah hati. Oh, cara kita berpakaian yang sopan. Oh, cara kita berbagi dengan orang lain, cara kita berbaur, cara kita bersahabat dengan orang lain, kita menjadi saksi. Di sana kita bisa memberitakan, di sana kita bisa menyampaikan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada sukacita. Ketika kita bergaul, ketika kita bersahabat, ketika kita terjun di masyarakat, mungkin kita bertemu orang-orang yang sedang lemah, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang putus pengharapan, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan zaman kuasa Tuhan. Jangan sungkan, beritakanlah Yesus, sampaikanlah kepada mereka bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kehidupan yang baru, di dalam Yesus ada hidup yang lebih hidup yang bisa kita hidupi. Haleluya, haleluya. Nah, kemudian apalagi saudaraku, bentuk bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan? Mari kita saudaraku melayani, ya hidup dalam pelayanan, hidup dalam saudaraku,
melayani, ya melayani sesama, yaitu melayani sesama, ya saudaraku, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi ketika kita yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk boleh melayani. Melayani dan melayani. Hidup kita melayani, ya, melayani saudara-saudara kita, melayani sahabat-sahabat kita. Kita harus punya hati seorang hamba. Seorang hamba itu punya hati yang rendah hati. Yang mau melayani, dia tidak sungkan untuk melayani, dia tidak canggung untuk melayani, dia tidak gengsi untuk melayani, dia tidak gengsi untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan apapun. Haleluya, sama sebagaimana Yesus Kristus datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, dia mengosongkan kalahannya, menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia yang berdosa. Untuk apa? Supaya dia dapat melayani kita. Demikianlah Bapak Ibu, mari kita jangan sungkan untuk rendah hati, supaya lewat kerendahan hati, lewat hidup kita yang rendah hati, kita boleh melayani banyak orang, hidup kita memberkati banyak orang, hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Ya, yang selanjutnya adalah hidup kita harus dalam persekutuan atau koinonia, ya, koinonia. Jadi persekutuan itu harus kita kerjakan, ya. Persekutuan itu kita bangun. Persekutuan itu day by day, ya, hari lepas hari, bertumbuh dalam Tuhan. Hari lepas hari bangun persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama mungkin lewat doa pribadi. Saudara lewat saat teduh, saudara bangun hubungan dengan Tuhan, saudara bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, saudara bercakap-cakap dengan Roh Kudus, saudara berdoa, bangun persekutuan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Apalagi mungkin saudara rajin membaca Alkitab, saudara membangun persekutuan lewat membaca Alkitab, membaca dan merenungkan. Karena Alkitab adalah firman Allah, karena Alkitab adalah isi hati Tuhan. Lewat membaca Alkitab, kita tahu yang mana yang menjadi nasihat Tuhan. Kita tahu lewat membaca Alkitab, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita kerjakan. Karena Alkitab adalah hukum-hukumnya Tuhan dan berserta dengan janji-janji Tuhan kepada kita. Ya, jadi mari bangun persekutuan. Lewat apalagi saudaraku, mungkin lewat ibadah-ibadah apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin ada banyak ibadah-ibadah, ya, yang manapun itu saudaraku kerjakan, biarlah lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan ikhlas. Mari beribadah kepada Tuhan, datang dengan hati dengan ucapan syukur, ya, untuk boleh membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mengerjakan keselamatan itu kita harus menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, ya, menjadi saudaraku, menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kita suka melayani, lalu kita harus mempunyai gaya hidup yang suka bersekutu dengan Tuhan, ya. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan kita Yesus, ya, lewat Roh Kudusnya di dalam kita, membangun persekutuan lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan mengajari kita jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita ikuti, jalan mana yang harus kita kerjakan, ya. Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah poin penting yang kita boleh harus pahami, ketahui bahwasanya fakta mengenai keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah. Jadi jangan seorang pun kita yang memegahkan diri, ya, jangan seorang pun berkata bahwa keselamatan itu karena kebaikan kita. No. Yang kedua, bahwa keselamatan diberikan kepada semua orang yang percaya, yang berseru kepada nama Tuhan. Ya, mungkin berat hidupmu, apa persoalanmu, mungkin kau ragu selama ini mengenai keselamatanmu, panggil nama Yesus, berserulah kepada nama Tuhan, maka keselamatan itu akan datang kepadamu. Yang selanjutnya, mari kerjakan keselamatan dengan menjadi saksinya Tuhan, dengan membangun persekutuan dengan Tuhan, dan jangan jemu-jemu untuk kita boleh saling melayani satu dengan yang lain. Entah kita melayani di gereja, entah kita melayani sesama, memberikan buah-buah pertobatan kita, menunjukkan buah-buah pertobatan kita kepada jiwa-jiwa, sehingga orang diberkati, orang semakin mengenal Yesus Kristus lewat gaya hidup kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi kita. Bagi saudara yang mungkin masih ragu dengan keselamatan saudara, mari hari ini ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang baik, saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk boleh menebus dosa-dosa saya. Saya buka hati saya. Jadilah Tuhan saya. Jadilah Juru Selamat saya.
Oh, tuliskan nama saya dalam kitab kehidupanmu di sorga yang kekal. Haleluya. Jadilah anak Allah, jadilah terang, jadilah saksi, jadilah garam. Peganglah keselamatan itu, jangan seorang pun mengambilnya. Peganglah sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya Marian Sistorus mohon undur diri. Kiranya lewat firman Tuhan ini, hidup kita semakin diberkati. Keselamatan kita semakin dipastikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom.